Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 11 IPS 1, IPS 2, dan IPS 3, SMA Negeri 46 Jakarta. Kembali bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran geografi, Bapak Alam yang kalian sudah tunggu-tunggu. Baik, Ananda sekalian, hari ini kita akan belajar dan membahas tentang bab biosfer, yaitu terkait tentang faktor pendukung dan penghambat keanekaragaman hayati. Kita langsung saja. Yang pertama, apa sih pengertian dari biosfer? Biosfer itu sendiri merupakan gabungan dari dua kata. Yang pertama bio, yang artinya hidup, dan sphere, yang artinya lapisan. Jadi, secara keseluruhan, biosfer memiliki arti sebagai lapisan tempat makhluk hidup atau organisme meliputi lapisan lingkungan di permukaan bumi, air, dan atmosfer atau udara yang mendukung kehidupan. Nah, untuk memudahkan mengetahui biosfer lebih jauh, sebelumnya perhatikan dulu diagram berikut. Di bumi ini ada individu yang merupakan makhluk secara personal ataupun spesies begitu ya. Lalu individu tersebut bergabung dengan individu yang lain yang sejenis menjadi populasi. Nah, populasi ini hidup dalam sebuah habitat. Jadi habitat itu apa sih? Habitat adalah tempat tinggal dari populasi atau makhluk hidup sejenis. Kemudian gabungan dari habitat akan membentuk komunitas ya. Contoh misalkan habitat dari ikan, habitat dari ganggang laut, lalu habitat dari anemon, maka dia akan membentuk komunitas terumbu karang gitu ya. Jadi gabungan dari habitat-habitat ini akan membentuk komunitas. Lalu saat komunitas ini berinteraksi dengan unsur abiotiknya terkait dengan air, atmosfer, ataupun udara gitu ya, juga tanah, maka dia akan membentuk ekosistem ya. Contohnya ekosistem laut, ekosistem sungai, ekosistem daratan ya. Ekosistem daratan nanti bisa dibagi-bagi lagi. Nah, gabungan dari seluruh ekosistem itulah nanti akan membentuk yang namanya biosfer atau lapisan kehidupan. Kita lanjut. Nah, di sini saya tuliskan biologi versus geografi. Apa sih maksudnya? Jadi dalam geologi kita sama-sama tahu ya ada 5 makhluk hidup yang dipelajari dalam ilmu tersebut, yaitu manusia dengan berbagai rasnya, ya, berbagai warna kulit, berbagai jenis rambut, gitu ya, berbagai bentuk tubuh, gitu ya, morfologi tubuh. Lalu ada hewan dan ada tumbuhan, serta ada bakteri maupun yang terakhir adalah virus. Nah, dalam ilmu geografi itu sendiri tidak mempelajari kelimanya. Yang dipelajari dalam biosfer hanyalah hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, muncul suatu ilmu yang bernama zoogeografi, itu bicara tentang persebaran hewan, dan fitogeografi, yaitu tentang persebaran tumbuhan. Yang mana nanti kedua ilmu tersebut akan membentuk satu cabang ilmu dari geografi yang bernama biogeografi. Nah, untuk manusia sendiri dipelajari di bab berikutnya, yaitu di antroposfer. Jadi manusia ini tidak digolongkan ke dalam makhluk hidup sejenis seperti hewan maupun tumbuhan. Karena manusia memiliki akal, di geografi dikenal dengan agent of change gitu ya. Jadi dengan budayanya sendiri manusia memiliki kekhasan untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, sedangkan untuk hewan tumbuhan ini yang kita pelajari tadi ya persebarannya. Untuk memahami kenapa geografi mempelajari persebaran, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Ada beruang kutub, ini ada gorila, ya, ada citah, lalu ada platypus, ada penguin emperor, dan ada komodo. Kita bisa lihat 6 hewan tersebut tinggal di tempat yang berbeda, ya, dengan karakter yang berbeda. Pak, itu kan ada beruang sama penguin, itu kan tempatnya sama. Oh tidak, tempatnya berbeda. Kalau beruang kutub itu tinggalnya di
kutub utara, ya, di mana lautan yang membeku, sedangkan penguin emperor, ya, itu tinggalnya di kutub selatan, yaitu di daratan yang membeku. Kutub utara disebut Arktik, kutub selatan disebut Antartika. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak satu tempat ya. Jadi mereka nggak bakal pernah ketemu. Seperti itu. Lalu di sini ada tumbuhan. Nah ini ada kaktus ya, lalu ini lumut, lalu ada ini lotus ya, atau kita kenal dengan bunga teratai. Dan ini ada rotan ya. Selanjutnya ada, nah ini pohon jati, dan terakhir adalah pohon bakau, di mana juga dari tempatnya sendiri memiliki kekhasan ya. Artinya apa? Artinya itu tadi geografi membicarakan kekhasan ini, di mana hewan-hewan dan tumbuhan tersebut tinggal di tempat yang berbeda. Nah, oleh karena itu bicara tentang geografi, kita bicara tentang ruang, maka yang kita pelajari dari hewan dan tumbuhan bukan dari morfologi badannya ataupun tubuhnya, tapi kita bicara tentang persebarannya. Lanjut, kita sekarang masuk ke faktor pendukung. Apa sih yang menyebabkan terjadinya persebaran itu? Yang pertama adalah tekanan populasi, yaitu semakin banyak populasi menyebabkan persediaan bahan makanan tidak mencukupi bagi keturunannya. Ya, kita sama-sama tahu ya, yang namanya makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan itu membutuhkan yang namanya cadangan makanan, gitu ya. Ya mungkin kalau untuk tumbuhan yang dibutuhkan adalah kondisi dari iklim dan sinar matahari yang berkecukupan sehingga dia bisa menghasilkan makanan karena tumbuhan masuk ke dalam produsen. Nah, makin banyaknya sebuah populasi di suatu tempat ini tentu akan menyebabkan persediaan makanan di tempat tersebut menjadi menipis sehingga hewan-hewan tersebut ataupun manusia gitu ya, tapi dalam hal ini manusia tidak dipelajari di biosfer, akan melakukan suatu gerakan untuk survive ya, adaptasi, sehingga ada beberapa hewan yang hidupnya dia tergantung dari bahan makanannya, sehingga kalau bahan makanannya pergi dari tempat tersebut dia akan ikut pergi atau bermigrasi. Tapi untuk hewan-hewan yang makanannya langsung kepada konsumen tingkat 1 yaitu makanannya tumbuh-tumbuhan, mereka akan mencari ladang baru seperti itu. Yang kedua adalah perubahan habitat. Nah, perubahan habitat ini bisa disebabkan karena perubahan iklim, bisa juga disebabkan karena bencana alam gitu ya, sehingga memunculkan gerakan untuk mencari tempat baru. Kemudian ada beberapa sarana persebaran, yaitu udara, yaitu melalui kekuatan terbang ya, ini biasanya burung-burung gitu ya, karena hembusan angin, misalkan angin puyuh atau badai. Nah, untuk untuk udara sendiri, beberapa jenis tanaman ada yang menggunakan sarana udara untuk perkembangbiakan ya, di mana serbuk-serbuk sari itu harus ditiupkan angin untuk sampai ke putik. Ada juga beberapa tanaman yang menggunakan angin untuk menyebarkan biji-bijiannya, seperti tanaman dandelion ya, sehingga dia bisa tumbuh di tempat yang lain. Lalu ada air, yaitu dengan melalui kekuatan berenang atau dibawa oleh arus air, benda-benda yang terapung. Oleh karena itu jangan heran, di sepanjang sungai kok terlihat banyak pohon-pohon sejenis, padahal antara sungai satu ya sama bagian sungai yang lain tuh agak jauh ya. Nah, karena di daerah yang lebih tinggi ada pohon, misalkan ada pohon ceri, lalu pohon ceri tadi buahnya sudah tua, tidak dimakan, jatuh ke sungai. Dan dia akan terbawa oleh air sungai ya, ke suatu tempat, lalu tumbuh di tempat yang lain yang ada di sepanjang aliran sungai, seperti itu. Lalu ada juga sarananya lahan, yaitu adanya pergerakan suatu spesies di daratan. Dan terakhir ada pengangkutan oleh manusia ya, kita sama-sama tahu tadi manusia sebagai agent of change ya, yang tadinya mungkin hewannya ada di daerah Amerika bisa ada di Indonesia, dia di kebun binatang ya, dengan apa ya, dengan dipindahkan. Ada singa, ada cita, ternyata sekarang dipelihara oleh sultan-sultan yang tinggal di Arab Saudi ya. Nah, jadi memang dengan kekuatan manusia, hewan maupun tumbuhan tersebut bisa dipindahkan. Tanaman juga seperti itu, ya, bisa dibudidayakan oleh akal budi manusia. Kemudian kita masuk ke faktor penghambat. Nah, faktor penghambat di sini ada dari faktor fisik, yaitu faktor klimatik. Bicara faktor klimatik itu berarti bicara tentang iklim, di mana ada beberapa
unsur iklim seperti temperatur atau suhu, tekanan, dan kelembaban ya. Nah, ini seperti ini gambarannya ya, di mana curah hujan yang berbeda. Ini curah hujan juga bagian dari unsur klimatik, nanti menyebabkan munculnya kelembaban tinggi atau rendah gitu ya. Semakin rendah curah hujan ya semakin kelembabannya semakin rendah juga. Nah, sampingnya ada gambar termometer menunjukkan temperatur. Kita sama-sama tahu tidak semua hewan bisa tumbuh atau hidup di daerah panas ya. Tadi beruang kutub, penguin nggak bisa hidup di daerah tropis ya, karena memang secara morfologi badannya mereka memang diciptakan untuk survive di daerah dingin. Tapi kebalikannya ya, ada hewan-hewan seperti harimau yang nggak bisa hidup di kutub gitu ya, karena memang diciptakannya untuk hidup di hutan. Lalu yang kedua, faktor fisik yang kedua yaitu edafik, yaitu bicara tentang unsur tanah ya, kondisi tanah, di mana nanti ada tekstur, ada kesuburan, dan struktur. Tekstur sendiri itu berupa kondisi tanah ya, berbutir atau halus katanya. Kita waktu kelas 10 mungkin kalian mempelajari ukuran-ukuran dari tanah gitu ya, ada yang sangat halus, ada yang sangat kasar. Di mana sangat halus itu merupakan tanah liat, lalu kelempung ya, lalu nanti jadi debu. Debu itu paling halus ya, terbalik. Lalu nanti ada pasir, ada kerikil, ada kerakal, dan terakhir ada bom, batuan-batuan besar. Dan juga struktur tanah. Nah, kita sama-sama tahu tanah yang kita injak ini dia memiliki horizon-horizon atau lapisan-lapisan dari bagian atas yang banyak humus sampai ke bagian paling bawah yaitu bedrock, bagian-bagian yang membentuk tanah yang baru seperti itu. Kemudian faktor penghambat berikutnya kita bicara faktor geografis dan geologis, di mana dengan adanya bentang samudra, bentang padang pasir, bentang sungai, bentang pegunungan menyebabkan migrasi dari hewan ataupun perpindahan dari tumbuhan ya terhambat gitu ya. Dan saat kita bicara geologis ya, inilah gambaran bagaimana pertama kali bumi terbentuk. Dulu kita sama-sama tahu di kelas 10 bahwa bumi terbentuk daratannya cuma satu ya, namanya Pangea. Lautannya juga satu, namanya Pantalesia. Ya, itu terjadi 220 juta tahun yang lalu ya. Masih berbentuk satu daratan. Umur bumi sendiri 4,5 miliar ya. Dari awal pertama kali terbentuk, umur bumi ini sekarang sudah mencapai 4,5 miliar. Lalu 220 juta tahun yang lalu terbentuklah Pangea, lalu 160 juta tahun yang lalu mulai terjadi retakan, berubah yang tadinya Pangea satu daratan menjadi Laurasia dan Gondwana ya, dua daratan besar. Lautnya juga dari Pantalesia berubah menjadi Laut Tetis. Kemudian berubah lagi, pecah lagi menjadi beberapa benua dan beberapa samudra seperti sekarang. Baik, itu faktor penghambat dari geografis dan geologis. Berikutnya kita masuk ke faktor penghambat berikutnya yaitu biologis, di mana habitat yang tidak sesuai untuk kelangsungan hidup makhluk. Ya, di sini ada gambaran illegal logging ya, di mana tadinya mungkin hutan ditebangi, harusnya ada orang hutan tinggal di situ, akhirnya orang hutan tidak bisa lagi hidup di dalam hutan karena sumber makanannya juga mungkin hilang, tempat tinggalnya juga hilang. Lalu ada bencana kebakaran, bisa secara alami ataupun secara dibuat ya. Kita sama-sama tahu ada El Niño di Indonesia yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan saat ranting-ranting kering bergesekan akibat tiupan angin yang bisa menimbulkan api ya, bisa menimbulkan kebakaran. Apalagi kalau daerah ya kebakaran itu daerah gambut ya, tanahnya tanah gambut. Tanah gambut kan tanah yang berasal dari pelapukan tumbuhan sehingga ya kebakarannya makin susah dipadam. Atau bisa jadi karena perburuan juga ya, perburuan yang berlebihan akhirnya bisa menimbulkan satu spesies dari hewan punah. Nah, punahnya hewan tersebut ini bisa menyebabkan efek domino, di mana sama-sama kita tahu ada rantai makanan ya. Saat misalkan ular itu butuh kodok, ya makanannya kodok, tapi ternyata kodok diburu sama manusia, entah karena buat obat ataupun karena buat makanan juga, akhirnya ular tidak kebagian makanan, ular akhirnya punah juga. Kodoknya punah, ularnya punah. Seperti itulah yang terjadi di rantai makanan.
Atau bisa juga terjadi karena bencana yang lainnya, seperti kedatangan Thanos. Baik, kita lanjut. Baik, Anda, silahkan kalian screenshot bagian ini, ya. Silahkan kalian kerjakan. Ada 12 kata tersembunyi dalam kotak di atas, ya. Cari kata-katanya secara horizontal ataupun secara vertikal, lalu kalian tandakan, lalu setelah itu definisikan dari yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Anda semua atas perhatiannya pada pertemuan hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan, ya, seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak capek-capek cuci tangan, menjaga jarak. Semoga Indonesia cepat sehat dan kita bisa segera tatap muka secara normal. Mungkin itu aja pertemuan hari ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.